pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu kita memposisikan diri kita kepada anak-anak itu sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir itu guru pendidik memposisikan diri sebagai manajer. Ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu, tapi kita bisa lihat videonya sudah siap, Bu. Oke. Tadi ini kalau bisa. Nah, yang sering saya lakukan nih, Bapak dan Ibu, ya, saya sering memposisikan diri saya ini sebagai penghukum. Ketika anak-anak tidak menyelesaikan tugas atau menyelesaikan PR, kadang-kadang udah tulis, tulis satu halaman. Tujuannya sih sebetulnya baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, sampai manajer. Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk mendisiplinkan anak. Tapi ternyata menurut para ahli, dari kelima posisi tersebut itu ada dampak baik dan tidak baik atau kurang baik, gitu ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Dan itu saya tuh. Itu saya ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu guru tadi itu dia berperan pada posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita kadang-kadang ngomong emang gregetan, pengennya mah anak disiplin, pengen nurut gitu ya, beda ya. Tapi kadang-kadang ya, bocah gitu. Akhirnya kita jadi ke bawah. Sering banget saya ini, Pak Rangga. Saya sering ya. Nah, biasanya seorang penghukum ya itu tadi nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya pelatak-plotot gitu kan. Dia rambut sekalian tanya tunjuk ya. Nah, dampaknya apa sih? Kemungkinan murid marah dan dendam. Tujuan kita tuh baik ya, biar anak tuh besok dia nggak gitu lagi gitu. Tujuan kita ternyata menurut ahli yang model begini itu kurang baik terhadap anak. Sekarang yang kedua. Itu termasuk apa ya? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Ya, video tadi si ibu itu memposisikan dirinya, ya, dia membuat merasa bersalah si anak. Harapannya dengan mungkin ya, harapannya mungkin ketika anak merasa bersalah, dia bisa mengintrospeksi diri, gitu kali ya. Begitu kali, oh mudah-mudahan besok tuh anak nggak berbuat seperti itu lagi, gitu. Nah, biasanya pada posisi kontrol ini ya, guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat rasa bersalah anak menggunakan ya tadi bahasanya, ya gimana nanti bapak yang domelin loh kalau kamu begitu, ya nanti ibu kamu marahnya ke bapak loh, bapak nggak dikasih kado loh, gimana gitu. Ya, nah dampaknya apa sih Pak? Itu murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia mungkin gitu ya, salah lagi. Nggak ada penyelesaian dosa itu. Dia hanya cuma gurunya cuma bilang sampai situ aja, membuat anak rasa bersalah. Untuk selanjutnya tidak ada. Tuh, selanjutnya bukti. Sudah berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai sahabatnya anak murid kita. Tapi kalau untuk kelas rendah mungkin ini ya agak ribet ya kalau. Tapi nggak masalah. Mau dia posisi ya menurut saya mau dia berhukum, mau dia mau ambil peran yang kedua atau yang ketiga, selama itu nanti jadi baik, saya sih bukan masalah kalau saya gitu ya. Lanjut untuk untuk posisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak baik. Hanya di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Berarti ada dampak baiknya. Yang 4, memiliki kejar murid. Sinarin lagi nih. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, yang keempat ini posisi kontrolnya sebagai dia pemantau. Jadi si guru pemantau ini dia hanya menjalankan peraturan yang ada di kelas. Contohnya dari sekolah dia. Kalau dia terlambat, sanksinya dia jam istirahat nggak boleh istirahat, tulis gitu. Kata guru tadi, ya udah kamu nggak boleh istirahat, cuma tulis. Ya, ibu salah baju kostum, ganti pulang gitu. Itu pemantau.
itu memantau, menjalankan hanya menjalankan peraturan. Lanjut Bu, ya. Nah, maaf saya back Bu. Nah, di posisi ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Nah, cuma itu kesadaran dari anak muncul, oh iya saya salah, konsekuensinya A, B, C. Itu memantau tuh. Sekarang yang terakhir. Lain lagi. Waduh. Jawabannya waduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, nah yang kelima ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Perbedaannya apa pada posisi yang terakhir ini? Ya, pada posisi ini guru tidak hanya meyakinkan anak dia telah melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas. Tadi ada kalau bahasa kita dulu peraturan kelas gitu ya kali ya, kalau sekarang bahasanya karena bahasa ada kebaikan universal ya, jadi sekarang namanya keyakinan kelas. Dia melanggar tersebut, tapi si guru tersebut tidak langsung dihukum, tapi dia memberi kesadaran kepada murid tersebut bahwa dia betul merasa bersalah. Terus solusinya gimana? Solusinya bukan dari si guru, tapi solusinya langsung si anak, nanti kamu bagaimana untuk memperbaiki ini. Nah, dia memberikan solusi sendiri, bertanggung jawab atas kesalahannya untuk berikutnya supaya tidak lagi melakukan kesalahan kembali. Nah, ini yang diharapkan oleh IKN sekarang, bahwa kita sebaiknya ada pada posisi tersebut sebagai manajer. Bapak dan Ibu, ini ada sebetulnya ini LK ya, saya buatnya tadi karena waktunya tidak mencukupi. Foto-fotonya Nah, dari rangkaian materi yang satu sekolah satu aja Bu, satu sekolahnya satu, dan karena itu jumlahnya ada 8 dari nanti bisa dibagi di belakang, nanti ada latihan kalimat tanya tersebut apakah masuk ke posisi pembuku, apakah pemantau atau manajer gitu ya. Tuh. Yang nggak kebagian nanti bisa cepat lagi. Dan itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar sebagai manajer dalam memposisikan diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.